Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita ada sini karena Tuhan dan karena karunia, karena kasih karunia Tuhan. Kita bisa bersama-sama memuji muliakan Tuhan. Oleh karena itu mari kita sama-sama siapkan hati kita beri yang terbaik, kita beri pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Karena Tuhan memberikan segalanya bagi kita. Haleluya. Semua karena Tuhan, karena semua dari Tuhan. Haleluya. Haleluya, glory, haleluya. Puji syukur bagi nama-Mu Tuhan. Kau kekuatanku, kekuatanku di saat ku jatuh. Saat ku takut, Kau harapanku, harapanku di saat ku hilang. Temukanku dan bimbing hidupku. Dan kini ku bersyukur Kau pulihkan hidupku. Selamanya
Engkau Bapa, Engkau manggil kami sebagai anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Glory syukur bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Glory syukur bagi nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, karena Yesus, karena Yesus. Karena Yesus. Puji Tuhan, Shalom. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kami memohon hikmat Tuhan, kami memohon pengertian dari Roh Kudus. Kami percaya Roh Tuhan beserta dengan kami membukakan apa yang kami tidak dapat mengerti. Bahkan Tuhan, setiap selubung rohani yang menjadi penghalang untuk kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, biar itu boleh disingkapkan. Engkau ambil ya Tuhan, supaya hati yang keras bahkan juga boleh dilembutkan. Kami mengerti dan menerima visi
kami menerima kekuatan daripada roh-Mu Tuhan. Waktu kami berjumpa dengan firman Tuhan, kami percaya bahwa kami berjumpa dengan pribadi-Mu itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Mengucap syukur saat ini kita sedikit kembali merenungkan, refresh pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu dengan istilah success before 30. Banyak sekali di kalangan anak-anak muda, waktu mereka kuliah, mereka sekolah, mereka lihat buku-buku motivasi, majalah Forbes, orang-orang sukses, semua yang ada di dunia yang sukses, anak-anak muda yang sukses, dan semua ingin mengejar itu. Sebisa mungkin sukses, kaya, semudah mungkin. Dan bagaimana jika life begins at 30? Bagaimana jika justru sebaliknya, tidak sesuai seperti standar dunia? Kita melihat bahwa Yesus pun memulai pelayanannya di usia ke-30-an. 30 something Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Yesus mulai dikenal, dia mulai melakukan penginjilan dari satu kota ke kota lain. Dan itu bukan suatu ukuran. Tetapi hari ini kalau kita set deadline, kita harus sukses, kita harus terkenal, kita harus achieve semua goal kita pada deadline yang kita buat. Suatu hari kita bisa menjadi kecewa waktu kita tidak achieve itu. Bagus kalau hidup kita membuat ada deadline untuk memotivasi. Tetapi kalau itu kita jadikan suatu ambisi, maka itu akan menekan kita dan membuat kita menjadi stres. Waktu kita bandingkan hidup kita dengan orang lain, mungkin yang habis lulus kuliah, langsung bisa running suatu kepercayaan di perusahaan, mungkin langsung dapat satu kepercayaan yang luar biasa, mungkin yang nasibnya jauh begitu beruntung dan hebat, bisa terkenal, bisa punya banyak uang, pendapatan semakin bertambah. Tapi kalau yang sebaliknya, kalau kita terus merintis, lalu mungkin kita jatuh bangun dan gagal, apakah sukses yang sebenarnya? Firman Tuhan mengingatkan setiap kita anak muda yang mencari, mengejar, dan ingin semuanya pasti sukses. Saya percaya gak ada di antara setiap anak muda yang ingin menjadi orang yang gagal. Yang cita-citanya menjadi orang yang tidak berhasil. Pasti semua di antara anak-anak muda, anak-anak Tuhan, bahkan banyak yang menyatakan, sebagai orang Kristen jangan mempermalukan Tuhan, jangan jadi orang yang gagal. Bukanlah orang yang sukses yang hanya bisa mempermuliakan Tuhan, tetapi dalam kegagalan sekalipun engkau dapat mempermuliakan Tuhan. Jangan-jangan orang yang sukses hari ini, tetapi dia mencuri kemuliaan Tuhan. Dia mencari nama, ketenaran bagi dirinya sendiri dan melupakan bahkan meninggalkan Tuhan. Apakah itu sukses yang Tuhan inginkan? Sukses sebelum umur 30, orang lain bisa bertepuk tangan dan membuat kita bangga, orang tua bangga, orang-orang di sekitar kita. Tetapi kita mau lihat teladan Yesus. Yesus memulai pelayanannya di usia ke-30-an dan gak ada yang salah. Banyak tokoh-tokoh Alkitab, Musa dipanggil melakukan tugas pelayanan yang sungguh besar tanggung jawabnya di usia yang tidak lagi muda. Sehingga kita lihat bahwa usia bukanlah suatu patokan. Jangan hari ini justru usia kita yang masih muda, kita berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Banyak sekali pemikiran dunia yang salah. Saya hari ini sukses dulu, berhasil, baru saya melayani Tuhan. Waktu yang sisa, baru dikasih Tuhan. Namun hari ini Tuhan inginkan bukan yang sisa. Tuhan inginkan waktu-waktu yang terbaik. Maukah engkau memberikan porsi, bagian yang terbaik kepada Tuhan? Karena dari Tuhan, segala kemuliaan, hormat, semua kembali kepada Tuhan seharusnya. Sehingga jangan engkau curi bagian yang terbaik bagi dirimu sendiri. Jangan engkau curi bagian yang terbaik kau persembahkan kepada orang yang bukan Tuhan yang terutama. Sehingga firman Tuhan di dalam kitab Matius 6 ayat ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Bekerja tidak salah, mencari uang bukanlah sesuatu hal yang salah.
Tetapi apabila hari ini orientasinya, prioritasnya semua hanyalah untuk dirimu, dirimu, dan dirimu, maka akan ada satu titik di mana engkau tidak pernah akan merasa puas. Engkau akan merasa selalu kurang, dan ingin lagi, ingin lebih. Sehingga banyak hari ini orang-orang diperbudak oleh workaholic. Mereka bekerja keras, mereka bersusah payah, mereka dibelenggu dengan ketagihan kerja, ketagihan deadline demi mencapai target supaya gaji semakin besar, jabatan naik, semua hanyalah bagi kepentingan bisnis. Semua hanyalah bagi kepentingan pekerjaan. Tetapi tidak sedikit mereka yang akhirnya stres, mereka yang akhirnya depresi, mereka yang akhirnya sakit karena mereka diperbudak oleh uang, oleh dunia, oleh belenggu kedagingan. Itu bukan kehendak Tuhan. Bagaimana jika kehidupan yang sesungguhnya bersama dengan Tuhan, kita ketahui bahwa Tuhanlah pemegang hidup kita. Tuhan penulis hidup kita, bukan dirimu sendiri. Engkau bisa membuat plan, kau bisa membuat agenda, namun jangan lupa bahwa Tuhanlah penentu hidupmu. Selanjutnya kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kita lihat bahwa yang menetapkan setiap langkah-langkah kehidupanmu adalah Tuhan, bukan hidupmu sendiri. Ini adalah kuasa dan otoritas Tuhan yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Engkau terbatas dalam menentukan karirmu. Engkau terbatas dalam menentukan masa depanmu. Mungkin hari ini engkau bisa melamar di perusahaan yang besar, yang terkenal. Mungkin engkau graduated, lulusan dari sekolah luar negeri yang terbaik. Tetapi apabila bukan Tuhan yang memberikan opportunity, bukan Tuhan yang memberikan suatu kesempatan, bukan Tuhan yang membuka pintu, maka tidak ada jalan terbuka. Maka tidak akan ada hal-hal yang kita bisa kerjakan di luar Tuhan. Percayalah, manusia, kekuatanmu, kita begitu terbatas. Hanya kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Jangan hari ini kita menjadi sombong. Jangan hari ini kita merasa mampu. Jangan hari ini kita tidak membutuhkan Tuhan. Kita merasa saya tidak membutuhkan Tuhan karena saya cukup pintar, saya cukup kaya, saya punya banyak networking. Namun kalau Tuhan harus mendidik karena kesombonganmu, maka itu akan menjadi suatu jerat. Maka itu akan melelahkan dirimu sendiri. Maka hari ini mari berbalik kepada Tuhan. Percayalah bahwa penentu hidup kita dikatakan hanyalah Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Adakah hari ini anak-anak muda, pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan? Adakah hari ini engkau mencari God's favor, perkenanan Tuhan, atau engkau cari kemuliaan bagi dirimu sendiri? Ataukah masih ada hari ini anak-anak Tuhan yang mengejar dan mencari Tuhan? Mungkin bukan lagi suatu tren yang luar biasa. Pergi ke gereja, melayani Tuhan, mencari Tuhan. Itu bukan, kita merasa itu enggak keren, enggak gaul. Itu enggak super, itu enggak wow. Tapi yang keren adalah hari ini kalau misalnya bisnis kita bisa diliput TV, media massa, viral. Lalu kita cari semua yang viral. Tapi hari ini ingat, kalau bukan Tuhan yang mempromosikan, kalau bukan Tuhan yang mengangkat engkau, maka semua ketenaran dunia hanya sementara. Langit bumi akan berlalu, tapi satu firman Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya. Sehingga prinsip kebenaran firman Tuhan harus kita cari. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lainnya, bonus-bonusnya, semua yang kau perlukan, percayalah Tuhan yang telah memberikannya. Tuhan yang telah menjamin masa depanmu. Tuhan yang telah menjamin karir pekerjaanmu. Hari ini bukan berarti kita hanya mencari Tuhan, lalu kita tidak melakukan bagian kita apapun. Lalu engkau berkata, saya sudah serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang bekerja. Namun engkau tidak lakukan bagianmu, itu sama seperti nothing. Itu sia-sia. Mari kita bekerja, kita berusaha. Namun bukan karena ambisi pribadi. Bekerja berusaha dengan melibatkan Tuhan. Bekerja berusaha bersama dengan Tuhan akan disertai dengan sukacita. Tanda-tandanya seseorang yang bekerja tanpa Tuhan, dia akan bekerja dengan penuh tekanan.
dia akan bekerja dengan stres. Banyak hari ini bisa seseorang menghasilkan gaji yang bertambah, semakin besar. Tetapi dengan load yang juga ditambahkan, beban pekerjaan yang ditambahkan, membuat seseorang akhirnya give up. Banyak orang karena pressure, karena tekanan, karena persaingan, akhirnya banyak seseorang tersebut mengundurkan diri dari perusahaan. Kita lihat bahwa mental yang kuat hanya di dalam Tuhan. Mungkin banyak musuh-musuhmu, mungkin banyak orang yang tidak menyukai engkau di tempat kerjamu. Tapi apabila Allah di pihakmu, Allah akan membela, Allah akan menambahkan kekuatan dalam jiwamu. Allah yang akan mengangkat engkau, menjadikan engkau lebih daripada pemenang, dan mempromosikan engkau. Bahkan segala hikmat, kecerdasan, skill, Tuhan akan tambahkan. Namun hari ini, sudahkah engkau dan saya, kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Sudahkah kita mencari perkenanan Tuhan? Sudahkah kita menjadi anak muda, anak-anak Tuhan yang berkenan di mata Tuhan? Maka kau akan melihat apa yang kau gak pernah lihat, yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, yang tidak pernah didengar oleh telingamu. Semua itu yang Tuhan sediakan untuk setiap engkau dan saya yang mengasihi Tuhan. Selanjutnya, firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 2 ayat yang ke-24. Tidak ada yang lebih baik daripada manusia, daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Ini atas kontrol dan kuasa Tuhan. Kalau engkau dan saya dapat menikmati segala jerih lelahmu, mungkin kau bisa membagikan berkat itu kepada orang tua. Mungkin kau dapat menjadi berkat di gerejamu, di pelayananmu. Mungkin kau dapat menopang keluargamu dan orang-orang ada di sekitarmu. Itu semua adalah tangan Tuhan. Itu semua daripada Tuhan. Sehingga jangan kita memegahkan diri. Namun engkau kembalikan segala kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Karena tanpa Tuhan, maka kita tidak dapat menghasilkan apa-apa. Hasil yang dibawa itu bisa dihempaskan. Itu seperti disimpan dalam pundi-pundi yang berlubang. Namun apabila engkau bekerja bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan mencukupkan. Sekalipun sedikit, rasanya gak cukup secara matematika, namun percaya hitung-hitungan Tuhan dengan manusia itu berbeda. Namun kalau kau pakai kalkulator Tuhan, maka kau akan melihat jalan-jalan yang gak pernah masuk akal. Mukjizatnya pasti mencukupkanmu. Dan di dalam firman Tuhan yang selanjutnya, kita melihat di dalam Pengkhotbah 6 ayat 2. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu apapun yang diinginkannya, tetapi orang itu tidak diberikan kuasa untuk menikmatinya. Maka kita melihat bahwa semua ini berdasarkan otoritas Tuhan. Apapun yang hari ini engkau hasilkan, apapun yang hari ini engkau rencanakan, apapun yang hari ini engkau kerjakan, tanpa kuasa untuk menikmatinya, maka engkau seperti rasanya bekerja berjerih lelah dengan percuma. Sehingga hari ini jangan melihat kesuksesan seseorang hanya berdasarkan dari ketenarannya, dari seberapa orang itu famous dan terkenal, seberapa aset yang dimilikinya, dia orang kaya keberapa, berdasarkan strata kedudukan sosialnya. Namun hari ini kita kembali kepada rencana Tuhan. Tidak usah kita kejar kesuksesan secara muluk-muluk. Namun apabila Tuhan mengaruniakan kita kekayaan, Tuhan mengaruniakan kita harta benda, kita tahu itu semua tadi berasal daripada Tuhan. Dan apa yang engkau lakukan setelah engkau dipercayakan Tuhan? Sadarkah engkau bahwa engkau dan saya hanyalah pengelola-pengelola? Jadilah bijak dalam mengelola setiap apapun yang Tuhan hari ini percayakan dalam hidupmu. Dan jangan pernah compare yourself dengan hidup orang lain. Jangan pernah engkau membandingkan hidupmu, kesuksesanmu. Kalau engkau merasa bahkan engkau belum sukses, lalu engkau merasa minder, lalu engkau merasa tidak percaya diri, nanti suatu hari waktu engkau sudah sukses, bisa jadi yang sebaliknya, kau bisa tinggi hati dan menganggap orang lain yang belum sukses dengan sebelah mata. Namun kita tahu hari ini, seberapapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, sudah sukseskah kita ataupun belum secara materi, yang terpenting, engkau melakukan tujuan ilahi Tuhan di dalam setiap kehidupanmu. Yang terpenting kau melakukan panggilan ilahi. Tujuan Tuhan memanggil setiap kita di dunia ini, yaitu kita diciptakan segambar serupa seperti Allah.
Dalam setiap ujian, tantangan, kegagalan, kejatuhan, mari kita responi dengan benar. Kita belajar dalam setiap kegagalan, kita bangkit lagi. Sebab 7 kali orang benar jatuh namun dia bangkit lagi. Mungkin engkau gagal dalam karirmu, mungkin engkau gagal untuk menyenangkan Tuhan. Mungkin engkau gagal dalam pelayananmu, namun hari ini kau mau sukses di hadapan Tuhan, kau bangkit kembali, engkau mencoba kembali bersama dengan Tuhan. Dan percayalah Tuhan pasti memberkati setiap usahamu bersama dengan Dia. Tidak ada yang sia-sia. Setiap jerih lelah kita Tuhan pasti memberkati. Namun hari ini mari kita datang kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan melihat setiap jerih lelah dan engkau mungkin merasa saat ini tidak berdaya lagi. Di saat itulah kasih karunia Tuhan turun. Di saat titik terendah dalam hidupmu, engkau tidak mampu lagi untuk berbuat apa-apa dalam kehidupanmu. Banyak hal yang engkau tidak bisa lagi ubah. Namun percayalah, ada visi ilahi. Itulah yang akan menyelamatkan setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami mau membenarkan paradigma kami yang salah ya Tuhan. Kalau kami dipenuhi oleh filsafat-filsafat dunia yang membuat kami ingin sukses secepat mungkin, semudah mungkin. Kami tidak mau kejar kesuksesan itu secara duniawi ya Tuhan. Namun kami mau mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami mau sukses di mata Tuhan. Untuk kami mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Apa yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan. Biar kami anak mudamu dipersiapkan. Untuk kami mengerti. Kami membawa Tuhan terang ilahi. Supaya Tuhan dimanapun kami berada, kami bukan lagi mengejar hal-hal yang sementara, namun kami mengejar apa yang bersifat kekal. Apa yang menjadi tujuan Tuhan, itu menjadi tujuan kami. Apa yang menjadi pekerjaan Tuhan, itu menjadi pekerjaan kami. Apa yang menjadi hati Tuhan, apa yang menjadi beban Tuhan, biar itulah yang kami kerjakan ya Tuhan. Pakai setiap kami di dalam nama Yesus. Dimanapun kami, apapun pekerjaan kami Tuhan, kami percaya kami menjadi berguna bagi pekerjaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Jemaat BES, saat ini Gereja BES telah mempermudah akses jemaat untuk dapat mengetahui info seputar program Gereja BES, yaitu dengan mengakses melalui e-warta Gereja BES. Berikut saya informasikan cara mengakses e-warta Gereja BES. Yang pertama, bagi pengguna Apple, buka Instagram Gereja BES, yaitu bestchurch.official, lalu pilih link e-warta BES. Setelah itu, secara otomatis Anda akan langsung masuk ke web e-warta Gereja BES. Untuk mengakses e-warta dengan mudah, saudara dapat menambahkan link tersebut di home screen handphone Anda dengan cara sebagai berikut. Sekian tutorial akses e-warta bagi pengguna Apple. Bagi Anda pengguna Android, saya pandu untuk akses via Android sebagai berikut. Buka Instagram Gereja BES, yaitu bestchurch.official, lalu pilih link e-warta BES. Setelah itu, secara otomatis Anda akan langsung masuk ke web e-warta Gereja BES. Untuk mengakses e-warta dengan mudah, saudara dapat menambahkan link tersebut di home screen handphone Anda dengan cara sebagai berikut. Sekian tutorial akses e-warta Gereja BES. Tuhan Yesus memberkati.